lagi dengan saya di part yang kedua. Kita akan membahas mengenai produktivitas ya atau productivity pada part yang kedua kali ini. Oke. So, kita langsung masuk ke materi ya. Oke. So, what is productivity? Ya, jadi production is a process that transforms resources into products. Oke. Tadi kita sudah sama-sama tahu ya. Jadi ada proses transformasi dan juga ada proses penambahan nilai atau value added. Oke. Berikutnya, productivity itu diartikan sebagai apa sih gitu ya? Output per unit of labor. Oke. Jadi berapa jumlah output ya? Berapa jumlah output dari masing-masing pekerja kita gitu ya? And measures total output divided by the hours of labor employed to produce that output. Dan juga kita mengukur keseluruhan output ya, semuanya keseluruhan dalam katakan sehari 8 jam gitu ya. Maka divided by the hours kita bagi dengan 8 jam gitu ya. Kita bagi dengan 8 jam dari labor employed to produce that output. Kemudian ada berapa orang nih gitu ya. Kemudian ada berapa orang yang involved di situ. Oke. So yang paling mudah adalah output per unit of labor. Jadi satu orang bisa menghasilkan berapa. Atau yang kedua, kita mengukur keseluruhan selama satu shift ya, dengan kita memperhatikan berapa jumlah karyawan yang memproduksi output tersebut. Gitu ya. Kemudian accounts for a relatively large share of the cost of production. Oke. Jadi produktivitas ini bertanggung jawab terhadap 70%, ya. Relatively 70% terhadap biaya produksi. Oke. Ya, sudah jelas lah ya, karena kita bisnisnya membuat produk, maka biaya terbesar adalah biaya untuk membuat produk tersebut. Gitu ya. Dimana kalau kita bandingkan dengan 100% cost, gitu ya, 70%-nya relatively occurred atau relatively terjadi pada proses produksi. Gitu ya. Nah, kemudian di sini diartikan kembali, productivity adalah rasio dari output per input, ya, kemudian efektivitas per efisiensi. Nah, ini kata-kata yang sangat khas sekali ya terhadap teknik industri. Kita akan selalu bertemu namanya efektif dan juga efisien. Oke. Nah, di sini ada 4 kalimat, teman-teman. Oke, ada 4 kalimat yang mana yang kita anggap sebagai peningkatan produktivitas. Oke. Yang pertama, kita punya kalimat volume atau kuantitas keluaran bertambah besar tanpa menambah masukannya. Atau yang kedua, volume atau kuantitas keluaran tidak bertambah dengan masukan lebih sedikit. Oke, keluarannya nggak bertambah, tapi masukannya lebih sedikit. Yang ketiga adalah volume atau kuantitas keluaran bertambah besar dengan masukan yang ditekan lebih sedikit. Oke. Dan statement keempat adalah volume atau kuantitas keluaran bertambah besar dengan masukan yang bertambah besar pula. Kira-kira yang mana nih di antara 4 kalimat ini? Nah, ternyata 4 kalimat tersebut semuanya kita sebut sebagai peningkatan produktivitas. Oke. Tidak harus muaranya outputnya bertambah, teman-teman. Tapi boleh dengan output yang konstan, tapi inputnya lebih sedikit atau inputnya lebih minimal. Itu juga kita sebut sebagai peningkatan produktivitas. Kenapa? Karena kita bisa mengefisiensikan material yang kita miliki. Tadi kan ada kalimat di part yang pertama ya, kita harus bisa apa istilahnya, material utilization gitu ya. Kita harus bisa material utilization, artinya kita harus bisa mengutilize menggunakan material semaksimal mungkin gitu ya. Kemudian yang paling bagus sih ya, yang paling bagus adalah yang ketiga ini, di mana outputnya bertambah tapi inputnya semakin berkurang. Yang paling bagus adalah yang ini gitu ya. Pun kalau misalnya terjadi outputnya bertambah, inputnya bertambah, it's okay gitu ya. As long as outputnya juga bertambah. Jangan sampai inputnya bertambah tapi outputnya stagnan gitu ya. Itu yang tidak diperbolehkan
dalam istilah atau terminologi peningkatan produktivitas. So, berikutnya, oke, pengukuran produktivitas ya. Nah, tadi kan kita sudah tahu terminologi dari produktivitas. Sekarang mengukurnya gimana kira-kira, gitu ya. Nomor satu di sini, selalu berhubungan dengan output fisik atau produk keluaran akhir. Di sini diartikan sebagai finished goods output yang dihasilkan. Ada penambahan secara proporsional dari nilai output per input, gitu ya. Jadi kalau misalnya inputnya naik 10, outputnya ya kita kalau bisa naiknya 20 lah gitu ya. Jadi ada proporsi 1:2 gitu ya. Kemudian input man hours berupa waktu kerja seringkali juga dipakai sebagai dasar penetapan indeks produktivitas. Ya, so di sini yang pertama adalah cara mengukur produktivitas adalah menggunakan output fisik ya. Kemudian cara yang kedua adalah menggunakan proporsi antara nilai output dibandingkan dengan inputnya. Ya. Yang ketiga, waktu kerja diukur dan ditentukan melalui studi tata cara dan pengukuran kerja. Nah, ini mata kuliah yang sedang kita pelajari sekarang ya. Input berupa waktu kerja diupayakan bisa diminimalkan, oke, dengan cara mempersingkat waktu penyelesaian kerja, modifikasi tata cara kerja secara lebih efektif efisien, kemudian menekan atau menghilangkan kondisi-kondisi kerja yang tidak produktif. Ya, jadi ada beberapa cara ya yang bisa kita tempuh guna meminimalkan waktu kerja. Ya, nanti kita akan kenal lebih dalam, lebih lanjut ya mengenai hal-hal tadi. Oke, di sini ada sebuah figure teman-teman, yaitu lead time reduction program. Oke, nah ini salah satu cara atau upaya juga supaya bisa meminimalkan waktu, teman-teman. Nah, caranya gimana? Ya, nah ini yang pertama kita baca dulu. Di sini ada namanya lead time. Oke. Nah, lead time itu mudahnya kita artikan sebagai waktu yang kita gunakan atau waktu yang kita perlukan untuk menyelesaikan satu proses produksi. Ya. Nah, contoh di sini ada proses task lead time. Oke, lead time-nya terdiri dari ada 4 kegiatan di sini teman-teman. Yang pertama adalah moving, yang kedua adalah setup, yang ketiga adalah working, yang keempat adalah buffer. Oke. So, dari 4 kegiatan ini kita bagi dulu. Yang termasuk proses value edit yang mana, yang tidak termasuk proses value edit yang mana. Ya. Nah, tadi sudah kita ketahui di awal kalau kita bicara proses produksi, maka di situ terjadi namanya value edit dan juga namanya transformasi, gitu ya. Nah, dari 4 kegiatan ini yang termasuk kegiatan value edit kan working. Working. Oke, so kita turunin dulu ke bawah gitu ya. Di figure kedua ini workingnya kita turunin dulu ke bawah. Nah, menyisakan kegiatan-kegiatan yang merupakan kegiatan non value added time. Ya, contohnya apa? Moving. Moving itu kan memindahkan barang. Tidak ada proses transformasi di sana, tidak ada proses penambahan nilai di sana, sehingga kita bisa anggap dia adalah sebagai non value added time. Berikutnya ada setup. Ya, setup mesin gitu ya. Setup material supaya mudah dalam proses pengerjaannya. Ini juga tidak memberikan value added ke produk tersebut. Sehingga kita anggap atau kita asumsikan proses setup juga termasuk sebagai non-value added time. Oke. Yang ke berikutnya ya ada buffer. Oke. Buffer ini adalah proses ya. Proses sebenarnya dia masih lanjutan dari proses produksi gitu ya. Hanya saja buffer ini tidak digunakan secara langsung untuk memenuhi pesanan. Ya. Artinya gimana, Pak? Seandainya kita punya pesanan 100 produk, teman-teman. Ya. Kita punya pesanan 100 produk, maka 100 produk ini yang kita kerjakan pada masa working atau pada proses working. Buffer ini gimana, Pak? Buffer ini kita membuat lebih daripada 100. Misalnya, kita lebihin 20 unit atau kita lebihin 30 unit gitu ya. Tapi dia gunanya untuk menjaga sewaktu-waktu seandainya ada produk rusak, ada permintaan dadakan gitu ya. Nah, itu yang kita sebut sebagai buffer. Oke. Karena dia tidak langsung
berdampak pada penjualan, maka kita sebut dia juga sebagai non-value added time. Meskipun pada prosesnya dia juga bukan berpengaruh ya, dalam prosesnya dia juga berperan untuk membuat produk akhir. Oke, kemudian di figure ketiga, di sini ada istilahnya overhead times reduction. Oke, overhead times reduction. Nah, apa yang dikurangi teman-teman? Yang dikurangi di sini adalah proses movingnya. Ya, kalau teman-teman lihat di figure 1 dan kedua, ini kan movingnya agak panjang barnya, kotaknya kan agak panjang. Nah, tapi di figure ketiga, movingnya ini didempetin, dimampatin gitu ya. Kalau yang sebelumnya misal ini movingnya adalah 5 menit gitu ya. Nah, pada overhead times reduction kita kurangi menjadi 2 menit misal. Ya. Begitupun dengan setup. Setupnya juga kita kurangi. Kalau sebelumnya setupnya memerlukan waktu 10 menit misal, sekarang kita kurangi menjadi 5 menit. Oke. So, ini adalah upaya yang dinamakan sebagai overhead times reduction. Ya. Nah, berikutnya workingnya tetap, workingnya tetap asumsi kita tidak melakukan modifikasi gitu ya, tidak melakukan modifikasi cara kerja sehingga workingnya tetap. Buffernya teman-teman yang semula misalkan 10 menit untuk membuat 20 produk misal, kita mempet jadi sekarang. Buffernya menjadi 5 menit atau 6 menit gitu ya, sehingga otomatis akan berdampak pada jumlah produk buffer yang akan terjadi atau akan terbuat gitu ya. Nah, ada juga teman-teman di bawah ini yang agak ekstrim gitu ya. Diistilahkan sebagai overlapping reduction, overlapping reduction, overhead and working time. Jadi selain kita melakukan reduction, kita juga melakukan overlapping, teman-teman. Nah, contohnya gimana? Nah, contohnya bisa teman-teman lihat di figure yang di setup dan working. Ya, movingnya kan sama nih ya, movingnya sama, dikurangin dikit lah ya, kayaknya dikurangin dikit, setupnya juga dikurangin dikit. Nah, tapi pada saat workingnya berjalan tidak setelah setup. Oke, kalau teman-teman perhatikan, kalau di figure yang ketiga ini, workingnya baru mulai ketika setupnya sudah selesai. Tapi di figure keempat ini, setupnya berjalan, workingnya juga berjalan. Ya, jadi setupnya katakan sudah berjalan 2 menit, kita sudah mulai working. Jadi nanti workingnya berjalan sambil kita setup barang-barang yang lainnya. Oke. Nah, begitupun dengan buffer teman-teman. Ketika workingnya sudah hampir selesai, kita mulai untuk proses buffernya. Ya. Nah, ini yang kita sebut namanya overlapping, di mana kegiatan setelahnya itu berjalan tidak lama setelah kegiatan sebelumnya juga berjalan. Oke. Nah, itu adalah sebuah lead time reduction program. Nah, berikutnya, strategi peningkatan produktivitas kerja. Oke. Di sini ada aspek teknologi dan juga ada aspek manusia, ya. Dari aspek teknologi ini bisa kita tinjau dari segi hardware gitu ya. Hardware itu artinya ya mesin dan fasilitas yang kita gunakan gitu ya. Guna untuk meningkatkan produktivitas, misal mesin sebelumnya kapasitasnya cuma 50 per jam gitu ya. Nah, kita upgrade mesinnya supaya bisa menghasilkan 100 unit per jam gitu ya. Nah, itu kalau kita tinjau dari segi teknologi atau hardware. Oke. Kemudian kalau kita tinjau dari sisi manusia atau tenaga kerja, maka ini adalah sebuah upaya untuk pengembangan pemikiran tentang perilaku manusia dalam aktivitas kerja. Oke. Maka kita tinjaunya adalah sebagai human centric program. Artinya kita lihat aktivitas kerjanya sudah optimal apa belum, gitu ya. Mereka kerjanya sudah fokus apa belum, oke. Kemudian mereka bekerjanya sudah sesuai dengan knowledge-nya apa belum, skill-nya sudah dapat apa belum, gitu ya. Dalam bekerja mereka punya motivasi atau enggak, gitu ya. Atau ya sekedar kerja aja, gitu ya. Nah, itu yang perlu kita lihat kalau kita tinjau sebagai aspek manusia, ya. Ini ada dua istilah, ada capital intensive ya. Capital intensive artinya kalau kita memutuskan
untuk banyak invest untuk peningkatan produktivitasnya dari segi teknologi. Itu kita sebut capital intensive. Sebaliknya, kalau kita lebih condong untuk melakukan investasi terhadap manusia, labor kita, itu kita sebut sebagai inisiatif, yaitu labor intensive. Ya, oke, nah ini kita akan bahas labor productivity, tapi akan kita bahas di part yang ketiga. Oke, oke teman-teman, terima kasih sudah join dan menonton video part yang kedua. Kita akan ketemu di part yang ketiga setelah ini. Oke.